Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya. Hari ini saya akan menyampaikan pertemuan pertama ya. Jadi ini terkait dengan mata kuliah Teknik Reaksi Kimia 2. Pertama ingin saya ucapkan selamat datang di tahun ajaran baru 2020-2021 untuk semester Gasal. Alhamdulillah walaupun kita harus berada di tengah pandemi saat ini, tapi saya berharap rekan-rekan mahasiswa beserta keluarga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk pertemuan pertama. Tidak perlu sesi perkenalan ya, jadi sepertinya rata-rata sudah tahu siapa saya. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah saya ajar di semester yang sebelumnya. Di sini yang ingin saya tekankan adalah beberapa rule, kemudian tujuan dari perkuliahan ini, kemudian ada sedikit materi refresh terkait dengan teknik reaksi kimia 1. Nah, di sini alhamdulillah saya diamanahi kembali untuk mata kuliah teknik reaksi kimia yang kedua. Jadi ini adalah lanjutan dari teknik reaksi kimia yang pertama. Rencana pembelajaran yang ingin saya sampaikan, nama mata kuliahnya jangan sampai lupa ya, karena saya menemukan beberapa kasus ketika ujian bahkan mahasiswa tidak ingat nama mata kuliahnya apa. Ini tandanya Anda tidak nyaman dengan kelas tersebut ya. Saya harap tidak terjadi di kelas ini. Nah, di sini mata kuliahnya adalah teknik reaksi kimia bagian kedua. Kode mata kuliahnya ada RKI 185002. Di sini bobotnya 2 SKS dan kita bertemu 5 jam tiap minggu. Beban 5 jam akan dibagi menjadi 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Jadi ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Biasanya saya alokasikan untuk pertemuan pertama itu untuk materi, baru pertemuan berikutnya untuk latihan soal, biasanya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk capaian pembelajaran, di sini setelah mengikuti mata kuliah Teknik Reaksi Kimia 2, mahasiswa diharapkan mampu mendesain volume reaktor ideal pada sistem homogen isotermal, merencanakan reaksi seri dan paralel dengan menggunakan metode perhitungan analitik maupun komputasi, serta menyajikan rangkaian reaktor yang optimum. Jadi, di perkuliahan saya selalu melibatkan penggunaan spreadsheet ya. Dalam hal ini adalah Microsoft Excel. Jadi tools ini merupakan tools paling sederhana yang bisa membantu kinerja teman-teman dalam menyelesaikan perhitungan dan menyajikan data. Jadi sekarang sudah kita minimalkan ya perhitungan di atas kertas dan sebagainya. Bukan berarti saya menghindari itu, tapi tetap ya, walaupun Anda menggunakan spreadsheet kan harus paham betul konsep dan logika berpikir dan menghitungnya seperti apa, tetap membutuhkan pemahaman gitu ya. Cuman kita menggunakan tools atau alat bantu yang bisa mempercepat kinerja Anda gitu. Karena jujur saya harus menyatakan bahwa beberapa anak mungkin masih kesulitan dalam menggunakan atau memaksimalkan fungsi dari Excel seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk sistem penilaiannya sendiri ada 5 komponen, ada tugas, ada kuis 1 dan 2, kemudian ada UTS, ada UAS, dan yang terakhir ada keaktifan. Saya akan menilai keaktifan biasanya nanti di kelas online ya. Kita akan ada sesi semacam diskusi seperti itu. Nanti saya harap semuanya bisa berperan aktif dalam diskusi online tersebut. Dan saya upayakan sebenarnya untuk kelas saya pribadi itu tidak terlalu banyak menggunakan fitur meeting atau conference ya. Jadi saya akan lebih sering menyajikan video atau tutorial, kemudian Anda mempelajari, kemudian kita diskusi di kolom chat, kemudian baru kalian melakukan latihan seperti itu. Kemudian untuk kelasnya nanti akan kami adakan di LMS Polinema ya, atau bisa juga di Google Classroom. Kemudian absensi online maksimal ya, yang saya akui sebagai kehadiran itu adalah 10 menit. Nilai kehadiran ini masuk dalam poin nilai keaktifan. Jadi tidak boleh, Anda boleh tetap join lebih dari 10 menit, tapi saya anggap Anda tidak hadir di kelas saya, seperti itu. Ini bagian dari Anda belajar tanggung jawab ke diri Anda sendiri. Dan yang saya maksud dengan poin tanggung jawab pada diri sendiri adalah masing-masing dari pribadi kita harus tahu kemampuannya sampai di mana.
ya. Kira-kira nih saya sudah cukup nggak dengan effort belajar yang seperti itu, ya. Nanti misalkan nih setelah ada evaluasi entah kuis atau tugas atau apa, ketika nilai saya kembalikan ya dan Anda merasa kurang, itu seharusnya bukan tanggung jawab sih. Tanggung jawab utamanya adalah ada di diri kalian sendiri ya. Harusnya saya nilainya baru segini, berarti saya harus misalkan berinisiatif meminta perbaikan atau meminta tugas tambahan, sehingga di situ saya bisa melihat effort yang Anda upayakan untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Itu yang ingin saya tekankan untuk rencana pembelajaran ya. Kemudian nanti saya minta tolong kepada ketua kelas ya untuk menandatangani secara online kontrak perkuliahan, dan nanti RPS, rencana pembelajaran selama 1 semester, akan saya share sehingga teman-teman bisa mempelajari pertemuan kita dari minggu ke minggu itu apa saja yang dipelajari. Seperti itu ya. Kemudian topik yang akan dibahas di sini ada 4 setidaknya ya, mungkin bisa lebih. Tapi ini target minimal saya dalam semester ini. Yang pertama adalah Introduction to Reactor Design. Yang kedua adalah Ideal Reactor for Single Reaction. Kemudian Design for Single Reaction. Dan yang terakhir adalah Design for Parallel Reaction. Untuk referensi saya masih menggunakan Octave Levenspiel ya. Saya kira teman-teman sudah memiliki buku Octave Levenspiel. Babnya saya melanjutkan dari TRK 1. Kalau tidak salah TRK 1 kan ada di chapter 1, 2, dan 3 ya. 4 mungkin. Saya di sini akan refresh kembali chapter 4, 5, 6, dan 7 ya. Jadi ada 4 itu yang ingin saya bahas di semester ini. Atau bisa juga teman-teman mempelajari buku dari Vogler yang berjudul Elements of Chemical Reaction Engineering 3rd edition. Untuk buku ini memang penjelasan persamaannya lebih ditampilkan, tidak seperti Levenspiel yang diringkas-ringkas persamaannya. Jadi di situ Anda bisa melihat sebenarnya persamaan ini datangnya dari mana gitu. Cuman kalau untuk jenjang diploma ini memang kurang praktis ya. Jadi biasanya kita kan langsung aplikasikan persamaan yang sesuai untuk kondisi atau ketentuan tertentu. Itu biasanya lebih condong menggunakan Levenspiel gitu ya. Kemudian itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan pembelajaran ya. Tadi ada topiknya, kemudian ada referensi yang saya gunakan. Oke, sebelum itu saya ingin merefresh kembali sebenarnya apa bedanya TRK 1 dengan TRK 2 gitu ya. Jadi di dalam teknik kimia, dalam bidang ilmu teknik kimia, salah satu jantung dari proses ya, dari proses itu adalah tidak lain adanya reaksi. Ya. Jadi biasanya kalau kita punya plant atau industri tertentu atau pabrik tertentu, biasanya diawali dengan persiapan bahan baku. Di situ biasanya ada tindakan fisik atau bisa kimiawi juga atau biological juga, mungkin bisa. Kemudian setelah persiapan bahan baku ya, nanti langsung masuk ke, setelah bahan baku siap nih ya, masuk ke proses. Nah, di dalam proses ini terjadilah yang namanya transformasi atau perubahan dari bahan baku menjadi produk. Tentu saja konteksnya tidak sekedar produk, tapi produk yang memiliki nilai jual. Karena itu hakikat dari seorang teknik kimia. Jadi bagaimana ya bisa mengubah dari raw material atau bahan baku di proses, di dalamnya biasanya melibatkan proses fisika, kimia, mungkin juga biologi, bisa menjadi produk yang memiliki nilai jual. Seperti itu. Nah, dalam proses transformasi dari reaktan atau bahan baku sampai bisa menjadi produk, biasanya melibatkan yang namanya reaksi. Ya. Nah, berarti kita juga harus memahami fenomena-fenomena yang ada di dalam reaksi, bagaimana menentukan laju reaksinya, plus tempat terjadinya reaksi yang tidak lain adalah reaktor. Saya sering sekali menanyakan kepada mahasiswa, ya, jika kita lihat secara fisik dari luar, bejana
atau vessel istilahnya dengan reaktor itu kan bentuknya kurang lebih sama ya dari luar sih. Nah, kemudian apa yang membedakan antara bejana atau vessel atau tangki dengan reaktor? Nah, indikatornya atau kata kuncinya adalah yang namanya reaktor itu adalah tempat terjadinya reaksi. Ya, berarti apa? Di dalamnya ada reaksi. Tanda adanya reaksi itu apa? Jelas, ada input berupa reaktan atau umpan, nanti keluarnya berupa produk. Tentu saja produk ini sudah berbeda dengan reaktan. Ya, produk nanti juga ada yang istilahnya produk utama dan produk samping jika ada. Jadi biasanya yang terjadi ya input atau reaktannya ini terdiri dari zat reaktan yang bereaksi itu sendiri, kadang masih kecampuran lagi sama impurities, bereaksi di dalam reaktor tadi ya. Nah, bereaksi ini bisa jadi reaksinya tidak sempurna. Dengan kata lain, konversinya tidak 100%. Ya, berarti kalau tidak 100%, ada yang namanya sisa. Nah, sisa ini juga akan keluar bersama aliran output. Jadi biasanya output itu isinya sisa reaktan. Kalau memang reaksinya tidak 100% sempurna, ada produk utama, ada juga produk samping, bisa juga masih terikut yang namanya impurities yang dari awal memang sudah ada. Karena impurities kan tidak ikut bereaksi ya. Nah, seperti itu. So, sekali lagi yang namanya reaktor itu adalah tempat terjadinya reaksi itu ya. Nah, ini yang ingin saya refresh kembali dan saya tekankan, yaitu saya berikan introduction dulu ya untuk desain reaktor, karena di TRK 2 ini fokus Anda adalah bisa mendesain ukuran reaktor. Nah, tapi jangan dibayangkan ukuran reaktornya itu sampai dengan nanti tebel reaktornya berapa ya, diameternya berapa dan sebagainya. Saya tekankan kembali bahwa yang dimaksud dengan ukuran reaktor pada TRK 2 itu adalah teman-teman mahasiswa bisa menentukan volume reaktor. Nah, kalau volume sudah tahu, baru nanti kaitannya dengan mata kuliah perancangan alat 1. Karena untuk bisa masuk ke perancangan alat, harus bekalnya punya volume. Jadi selama volumenya ini ketemu, alat bisa dirancang. Tapi selama volumenya ini belum ketemu, nggak bisa kita ke step perancangan alat. Seperti itu. Jadi saya tekankan sekali lagi, yang dimaksud dengan mendesain ukuran reaktor itu bukan spesifikasi dimensi lengkap reaktornya ya, tapi dibatasi pada konteks volume reaktor ideal ya, pada fase homogen. Oke, itu ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan fase homogen saya refresh kembali di TRK 1. Saya kira rekan-rekan mahasiswa juga case-nya atau permasalahannya dibatasi pada reaksi homogen. Ya, apa itu reaksi homogen? Reaksi yang hanya melibatkan satu fase. Ya, bisa liquid dengan liquid atau bisa juga gas dengan gas. Ya. Berarti hanya melibatkan satu fase. Seperti itu. Jadi reaktannya fasenya liquid-liquid atau gas-gas. Berbeda dengan heterogen, ya. Heterogen itu dia melibatkan lebih dari reaksi yang melibatkan lebih dari satu fase. Contoh nih, liquid dengan gas bereaksi, atau liquid dengan solid bereaksi, atau gas dengan solid bereaksi. Ya. Contoh, sudah pernah membuat biodiesel ya yang di laboratorium kita ya. Nah, Anda membuat biodiesel itu kan bahan bakunya dari minyak ditambah dengan metanol
ditambah lagi dengan katalis. Sepengetahuan saya, katalis yang digunakan ketika kalian praktikum di lab itu adalah NaOH. NaOH ketika dicampur dengan metanol, dia akan larut. Nah, fasenya berarti semuanya sekarang jadi liquid. Minyaknya liquid, NaOH-nya terlarut di dalam metanol juga fasenya jadi liquid. Nah, ini kan liquid-liquid ya, berarti dia fasenya homogen gitu. Karena liquid bereaksi dengan liquid, produknya pun liquid. Ya, makanya ketika mau memisahkan kalian harus menggunakan corong pisah karena Anda memanfaatkan sifat massa jenis mereka yang berbeda. Ya. Nah, untuk reaksi heterogen contohnya gimana? Sama-sama bikin biodiesel, memproduksi biodiesel, tapi katalisnya yang beda. Mungkin pernah membaca penelitian yang katalisnya menggunakan CaO. Nah, CaO ini fasenya solid, padat. Dia mau ketemu minyak, mau ketemu metanol tidak bisa larut. Ya, tapi fungsinya sama, dia sebagai katalis. Artinya apa? Ada reaktan fasenya liquid-liquid, yaitu metanol dengan minyak, ditambahkan katalis yang fasenya padat. Nah, berarti di dalam sistem reaksinya ini paling tidak sudah melibatkan dua fase. Fase liquid dan fase solid. Nah, berarti ini contoh reaksi yang heterogen. Makanya kalau bikin biodiesel pakai katalis padat, pemisahannya lebih mudah, tinggal disaring, tidak seperti saat menggunakan heterogen yang harus menggunakan corong pisah. Nah, seperti itu. Nah, untuk teknik reaksi kimia 2, saya tegaskan sekali lagi, konteks fasenya dibatasi pada reaksi homogen. Ya, jadi Anda bisa menentukan ukuran atau volume reaktor ideal. Apakah ada reaktor tidak ideal? Ada. Ya, justru yang ada di dunia nyata itu reaktor yang tidak ideal. Tuh. Ya, tapi kemudian kenapa kita belajarnya reaktor ideal? Kalau yang di kenyataan yang non ideal? Karena untuk bisa melakukan pendekatan perhitungan non ideal, itu pendekatannya berangkatnya dari yang perhitungan non ideal itu berangkatnya dari ideal dulu gitu. Jadi tetap wajib harus belajarnya berangkatnya dari kondisi ideal ya. Kemudian saya batasi lagi fasenya homogen ya, jadi diingat baik-baik apa itu reaksi homogen ya. Nah, di sini di teknik reaksi kimia yang pertama ya, kalian belajar tentang laju reaksinya dulu. Nah, ingat ya, jadi kita fokusnya nih ada di reaktor. Di dalamnya ada reaksi. Untuk bisa menentukan ukuran reaktor, harus tahu laju reaksinya dulu. Nah, laju reaksinya itu dipelajari di TRK 1. Gitu. Jadi saya di TRK 2 harusnya nih ya, sudah tidak lagi membahas konteks laju reaksi karena saya anggap kalian sudah pass, sudah lulus ya, sudah paham tentang itu. Gitu. Jadi berbekal laju reaksi tadi, kita melangkah ke penentuan reaktornya. Tuh. Ya, jadi saya fokusnya di penentuan reaktornya tadi. Kalau di TRK 1 membicarakan kinetika reaksinya, di TRK 2 ini kita membicarakan tempat terjadinya reaksinya tadi. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, untuk definisi dari laju reaksi seperti yang sudah Anda pelajari di semester 1, yaitu perubahan mol tiap satuan waktu, tiap satuan volume. Ya, ini definisi dari laju reaksi. Nah, molnya mau siapa? Tinggal konteksnya. Anda mau di sini I-nya ini adalah reaktan atau I-nya produk, bebas. Nah, ya. Makanya kalau saya di sini tampilkan, saya misalkan nih ya punya reaktan A plus B, bereaksi menjadi R plus S. Reaktannya kan berarti A dan B, produknya berarti yang R dan S. Kalau saya tanya nih, laju reaksi A berarti berapa? Ya berarti laju reaksi A itu banyaknya mol zat A yang di sini istilahnya dia disepir ya. Sebenarnya bukan menghilang tapi terkonsumsi. Ya, terkonsumsi tiap satuan waktu, tiap satuan volume. Nah, kenapa ada tanda negatif?
Jadi di buku Levenspiel ini, dia karakteristik di buku Levenspiel adalah dari awal sudah dibedakan siapa yang menjadi reaktan, siapa yang jadi produk. Mungkin di buku lain tidak seperti ini khusus yang di Levenspiel. Tanda negatif pada persamaan laju reaksi itu tidak menyatakan bahwa laju reaksinya tuh minus, bukan gitu. Maksud dari tanda negatif ini adalah menandakan bahwa dia di sini posisinya sebagai reaktan. Logikanya reaktan pasti terkonsumsi. Kalau reaktan kan makin lama makin dikit atau makin banyak? Makin dikit kan, karena terkonsumsi. Makanya nilai tandanya ya, bukan nilainya, tandanya minus gitu loh. Jadi kalau di buku Levenspiel itu dari awal kita misalkan nih cuman dikasih info tentang laju reaksi, kecepatan laju reaksi, di sana tandanya minus, nggak perlu lihat persamaan reaksi kimianya, udah jelas pasti dia posisinya jadi reaktan, maksudnya begitu. Nah, ini yang sering disalahpahami oleh mahasiswa. Jadi tanda negatif pada persamaan laju reaksi itu tidak berarti nilainya minus ya, melainkan menandakan bahwa dia posisinya selalu terkonsumsi karena dia posisinya jadi reaktan, maksudnya begitu ya. Mungkin di Vogler tidak seperti ini menampilkannya, mau reaktan mau produk semuanya tidak ada bedanya, sama-sama tandanya positif, tidak ada yang negatif. Tapi khusus untuk Levenspiel dia sengaja sudah membedakan dari awal konsepnya bahwa ketika dia posisinya sebagai reaktan, maka ada tanda negatif ini nih di depan persamaan laju reaksinya, kayak gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau saya mau tahu laju reaksi dari S-nya posisi kan jadi produk nih. Nah, makanya tidak ada tanda minus, tandanya plus. Kenapa? Karena dia posisi jadi produk. Produk ini dihasilkan selama reaksi, berarti tambah dikit atau tambah banyak? Tambah banyak ya. Makanya di sini definisinya menjadi apa itu kecepatan reaksi S? Kecepatan reaksi adalah jumlah S yang generating, dihasilkan tiap satuan waktu, tiap satuan volume. Gitu. Ya, jadi jangan bingung ya masalah tanda plus atau minus. Yang terjadi di mahasiswa adalah ketika membaca buku Levenspiel, ketika tidak dijelaskan filosofi-filosofi persamaan itu adalah bingung, persamaannya mirip-mirip, terus saya harus pakai yang mana? Nah, jadi sebenarnya di Levenspiel itu memang persamaannya banyak dan tidak dijelaskan dia dari mana, tapi selalu disebutkan kondisinya. Jadi persamaan satu hanya boleh digunakan saat kondisi ini, itu sebenarnya sudah disebutkan. Persamaan dua hanya boleh digunakan pada saat kondisi ini. Nah, misalkan ya rumus konversi. Rumus konversi di TRK 1 itu, di TRK 1 di Levenspiel itu banyaknya bukan main. XA sama dengan bisa CA0 1 min CA per CA0. Atau bisa juga XA sama dengan CA0 min epsilon A kali CA0, misalkan gitu. Jadi banyak sekali rumusnya. Nah, kapan saya boleh pakai persamaan-persamaan itu? Ada syaratnya. Nah, itu yang kadang tidak dipahami. Jadi tidak asal nemu persamaan Anda pasang kayak gitu. Ya. Oke. Nah, di sini nanti saya upayakan rekan-rekan mahasiswa tidak lagi kebingungan membedakan persamaan mana yang boleh dipakai dan mana yang tidak ya. Nah, di sini untuk desain reaktor ya, yang dimaksud dengan desain reaktor di sini adalah terkait dengan ukuran atau size, kemudian jenisnya, karena jenis reaktor ideal itu macam-macam. Kemudian ada metode operasi. Ya, untuk metode operasi nanti apakah dia batch atau continue kayak gitu ya. Kita bahas satu-satu. Oke, sebelum saya lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, kita klasifikasikan dulu tipe-tipe reaktor ya. Jadi ada reaktor yang dia seperti ini tampilannya ya, yang A ini. Nah, kalau yang A ini yang A ini ya. Nah, dia reaktor batch. Nah, ini lagi nih konsep batch dan continue, banyak yang tidak bisa menjelaskan dengan baik ya. Apa itu batch dan continue ya? Silahkan Anda cari definisi batch dan continue, nanti akan kita jadikan bahan dari pembahasan ini. Oke.
Nanti saya akan ajukan diskusi online terkait batch dan continuum. Nah, di sini reaktor batch biasanya ditandai dengan tidak ada panah masukan atau input dan tidak ada panah keluar. Ya, itu tanda dari reaktor batch. Kemudian ada juga reaktor yang bentuknya seperti pipa. Nah, ya, bisa lurus, bisa berkelok-kelok. Kalau berkelok-kelok ini biasanya untuk menyiasati dalam segi tata letak dan tata ruang. Misalkan nih reaktor Anda ketemu panjangnya lebih dari 5 meter. Nah, kalau kita harus install 5 meter atau bisa lebih mungkin 10 meter panjangnya, itu kan kalau harus lurus kan kurang praktis ya untuk ditempatkan di industri itu ya, karena kita kan harus meminimalkan ruang dan sebagainya, tapi tetap harus memperhatikan aspek keamanan ya. Nah, makanya di sini disiasati. Yang penting kan panjangnya sama ya, perkara nata kan bisa direkayasa gitu. Nah, di sini ada juga yang bentuknya seperti pipa, bisa lurus, bisa dibuat belokan. Kalau belokan itu biasanya untuk mengatasi masalah tata letak seperti itu. Kemudian ada yang bentuknya seperti ini, metode kontaknya, jadi reaktan A masuk dulu baru B-nya menyusul, bisa juga. Atau A dan B ini masuk bersama-sama. Atau bisa juga A-nya masuk dulu ya, B-nya baru masuk. Nah, kalau yang seperti ini kan tidak ada keluarannya, tidak ada outputnya. Kalau yang ini ada keluarannya tapi A-nya masuk dulu, B-nya belakangan. Nah, itu juga bisa. Ya, jadi macam-macam metodenya. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain reaktor itu biasanya yang pertama, apakah dia reaksi eksotermik dan atau endotermik. Nah, nanti akan saya tanyakan ya apa itu eksotermik dan endotermik. Saya tidak akan jelaskan lagi karena ini sudah cukup banyak dibahas di asas teknik kimia 2. Kemudian yang kedua, apakah seberapa besar laju penambahan panas atau laju pelepasan panasnya. Itu juga penting. Ya, karena nanti kita harus menetapkan ini, kalau reaksi saya butuh panas, berarti kan saya harus menyediakan panas lewat coil atau lewat jaket. Nah, seperti itu. Kemudian flow pattern-nya. Nah, flow pattern itu seperti ini, model kontaknya apakah masuk bersama-sama atau masuknya bergantian atau dari awal sudah dicampur dan sebagainya dan sebagainya. Yaitu yang namanya flow pattern of fluidanya. Kemudian sebenarnya ini yang menjadi bekal ya, sekali lagi TRK itu tidak bisa lepas dari ATK 1 dan ATK 2 sebenarnya ya. Tapi cuman untuk yang sekarang ini saya akan lebih banyak menggunakan material balance dari ATK 2. Ingat ATK 1. Di ATK 1 neraca massa itu dibedakan menjadi 2 dengan reaksi dan tanpa reaksi. Aplikasi dari neraca massa yang tanpa reaksi yang sangat nyata itu ada di TRK. Jadi nanti Anda akan banyak sekali menggunakan persamaan neraca massa dengan reaksi ya. Ingat ya bahwa input sama dengan output dikurangi reaksi ya, ditambah dengan akumulasi ya, itu. Atau kalau di neraca massa yang di ATK 1 biasanya gini nih. Akumulasi sama dengan input in output plus generasi min konsumsi. Nah, kapan ada generasi, kapan ada konsumsi? Nah, ini kalian harus ngerti, harus paham. Ya, nanti akan saya tanyakan diskusi juga apa itu akumulasi. Ya, harusnya kalian sudah paham apa itu akumulasi, apa itu generasi, dan apa itu konsumsi ya. Tuh, jadi saya kasih kesempatan nanti untuk belajar dulu. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan saya. Kemudian energi balance sama, hanya kalau di sini konsepnya adalah energi. Sama, energi pun juga gitu. Bisa ada akumulasinya, akan ada input, output. Energi itu bisa ditambahkan, bisa juga dilepaskan gitu. Ya. Oke, itu karena berangkat dari material balance ini biasanya kita bisa mendapatkan ukuran reaktor tergantung tipe. Nah, jadi harus wajib hukumnya Anda memahami yang namanya
neraca massa atau material balance gitu ya. Oke, yang pertama terkait dengan desain reaktor, saya akan jelaskan bahwa menurut prinsip kerjanya, reaktor itu dibagi menjadi dua, batch dan continue. Atau kalau di sini saya menuliskan batch dan juga flow, ya. Batch, ya, batch itu ditandai dengan di sana tidak ada input dan tidak ada output selama proses berlangsung. Contohnya nih ya, bikin tape kan pakai reaksi fermentasi. Apakah ketika Anda bikin tape selalu ada bahan baku yang Anda masukkan di tengah-tengah perjalanan, kemudian ada yang icip-icip di tengah perjalanan, pada saat tape belum matang dikeluarkan begitu sebagian? Kan tidak. Ya, jadi bahan baku dimasukkan dulu, dikasih ragi, ditutup. Nah, ditutup ini kan selama proses ya, dia kan lagi proses ini, reaksi fermentasi. Setelah dirasa cukup waktu fermentasinya, barulah dibuka, produk tape dikeluarkan. Nah, jadi selama proses fermentasi apakah ada yang masuk dan ada yang keluar? Tidak. Gitu. Tentu tidak. Nah, di sini biasanya ya pada saat volumenya di sini ada beberapa istilah yang beda ya dengan yang istilah pada umumnya yang digunakan oleh Leibniz. Jadi pada saat T sama dengan 0, artinya ini adalah saat mula-mula ya. Di dalam sistem kita, di dalam reaksi kita ini ada yang namanya P0. P0 itu adalah tekanan total sistem. Kalau biasanya kan tekanan itu P ya, ini pakai P. Ada P0, ada V0 atau volume total sistem mula-mula, ada mol zat A mula-mula, dan ada tekanan parsial A mula-mula. Oke, di sini harusnya kalian sudah bisa membedakan antara tekanan parsial dengan tekanan total. Ya, saya kasih contoh. Misalkan ya, saya punya A ditambah B menjadi C. Pada saat mula-mula, ingat ya, saya paling nggak suka kalau ada yang menuliskan di sini mula-mula gitu ya. Harusnya pada saat T sama dengan 0 ya. T sama dengan 0 itu boleh Anda baca mula-mula, tapi tidak boleh Anda tuliskan di sini mula-mula gitu ya. Biasanya yang ikut kelas saya di ATK 1 sudah paham ini. Jadi pada saat T sama dengan 0, jadi saya nggak suka ya konsep MRS ya. Apa itu MRS ya? Masuk rumah sakit mungkin maksudnya ya. Nah, maksudnya gini, konsepnya di sini adalah T sama dengan 0 itu mewakili mula-mula ya. Kemudian yang di sini reaksi, dan yang di sini biasanya kan ada kan sisa ya. Saya nggak suka istilah sisa karena tidak selalu yang ada di bagian sini itu sisa. Nah, saya kasih lihat. T sama dengan T harusnya. Artinya adalah saat reaksi sudah selesai. Nah, pada saat T sama dengan 0 atau mula-mula, A ini punya tekanan sendiri. Namanya PA0. Nah, B itu juga punya tekanan sendiri. Namanya PB0. Kalau di awal belum ada C, pasti di sini kan tidak ada produk C. Ya. Maka PA0 ditambah PB0 inilah yang disebut dengan P0. Tekanan total sistem. Yang merupakan penjumlahan dari tekanan parsial yang ada. Tekanan parsial berarti tekanan apa? Tekanan masing-masing komponen secara pribadi gitu loh. Ya. Jadi di dalam sistem awalnya ada A dan B, masing-masing punya tekanan parsial sendiri-sendiri. Kalau dijumlah baru namanya tekanan total awal atau mula-mula atau P0. Nanti setelah bereaksi A-nya mungkin berkurang, ya bukan mungkin lagi, A-nya berkurang, B-nya berkurang, C-nya nambah. Nah, posisi C di sini, ya, apakah boleh saya sebut sisa? Ini bukan sisa, ini produk. Nah, makanya saya nggak sukanya konsep MRS itu gitu ya. Jadi yang di kolom baris terakhir ini belum tentu semuanya sisa. Kalau yang di sini mungkin iya, A ini sisa. Tapi kalau B itu bukan sisa. C itu bukan sisa, C itu produk ya.
Nah, kayak gitu. Nah, jadi setelah bereaksi A-nya kan pasti berkurang, tekanan parsialnya mungkin berubah, B-nya juga berkurang, tekanan parsialnya berubah. Nah, C-nya dihasilkan, tekanan parsialnya yang awalnya nggak ada, dia jadi punya tekanan parsial di sini. Nah, penjumlahan dari A, B, dan C inilah yang disebut dengan tekanan total atau Pi saja di akhir reaksi pada saat T sama dengan T. Tuh. Biasanya memang kalau untuk reaktor batch, karena tidak ada input dan tidak ada output selama bereaksi, memang bisa terjadi dua kemungkinan. Apakah kalau volumenya yang konstan tapi tekanan berubah, atau tekanan yang konstan tapi volumenya berubah. Bisa jadi itu ya, kemungkinannya dua itu. Nah, makanya di sini ada istilahnya, setelah let time pass. Nah, dari P0 jadi P ini tadi yang saya jelaskan tadi. Dari PA0 jadi PA. Dari mol mula-mula jadi mol saat akhir. Nah, begitu ceritanya ya. Oke, kemudian yang berikutnya setelah sistem batch ada yang continue. Atau kalau di sini disebutnya dengan flow reaktor atau reaktor alir ya. Bedanya tentu saja kalau reaktor alir pasti ada yang mengalir, artinya selama proses atau reaksi itu berlangsung ada input dan ada output ya, makanya biasanya ditandai dengan adanya tanda panah yang masuk dan keluar ya. Nah, di sini yang penting ya adalah ada yang namanya FA0, ada yang namanya V kecil 0, dan ada yang namanya CA0. CA0 adalah konsentrasi zat A mula-mula, konsentrasi ya. Kalau Na0 kan mol, kalau yang ini konsentrasi. Berarti kalau konsentrasi sudah dibagi dengan volume. Kemudian V0 kecil ini adalah laju alir volumetrik tiap satuan waktu. Makanya di sini meter kubik fluid entering. Nah, jadi laju alir volume fluida yang masuk ya, laju volumetric rate. Kemudian FA0 adalah mol yang diumpankan tiap satuan waktu. Beda dengan Na0. Kalau Na0 pembagiannya tidak satuan waktu. Kenapa? Karena tidak mengalir, jadi tidak perlu satuan debit. Ya, kalau kita sistemnya kontinu kan berarti mengalir. Mengalir itu kan berarti punya kecepatan. Berarti harus muncul satuan per satuan waktu ya. Makanya FA0. Jadi laju alir mol per satuan waktu. Kalau Na0 itu mol mula-mula. Kalau FA0 laju alir mol mula-mula tiap satuan waktu. Tuh. Setelah melewati reaksi, nah reaksinya kan berarti terjadi di dalam sini ya. Reaksi selama melewati reaktor ini, reaksi keluar reaktor, reaksinya selesai. Dari FA0 menjadi FA, dari V0 menjadi V, dari CA0 menjadi CA. Nah, gitu. Ya. Itu. Kemudian untuk sistem batch dan continue nanti juga akan ada bedanya ya. Secara sekilas dulu aja mungkin ya. Untuk sistem batch itu yang menentukan baik tidaknya atau tinggi rendahnya konversi atau bagus tidaknya performa reaktor itu adalah waktu tinggal. Contoh nih, kamu bikin tape, harusnya baru boleh dibuka 3 hari, tapi 2 hari sudah kamu buka. Kira-kira hasilnya sama nggak yang dengan 3 hari? Nggak akan sama. Ya, jadi untuk reaktor batch itu yang menentukan bagus tidaknya reaksinya itu adalah bukan wadahnya, tapi berapa lama Anda simpan reaktannya di dalam reaktor tadi. Contoh, Anda punya ketan 1 kilo ya, mau dibikin tape, ditaruh di baskom yang ukurannya 2 kilo sama ukurannya 3 kilo, isinya sama-sama 1 kilo, disimpannya sama-sama 3 hari, jumlah ragi yang ditambahkan sama, kira-kira rasanya akan sama nggak atau kualitasnya? Saya yakin sama, karena waktu tinggalnya sama, tempatnya nggak ngaruh ya, tempatnya nggak ngaruh. Jadi kalau Anda reaksi bikin biodiesel, dikasih labu leher,
volume total dari reaktornya 500 ml, kamu taruh di labu leher 1 liter sama labu leher 2 liter, hasilnya sama nggak kira-kira? Kalau waktu reaksinya sama, harusnya sama gitu. Karena yang menentukan performanya bukan wadahnya, tapi seberapa lama dia ditahan di dalam untuk terjadi reaksi seperti itu ya. Nah, kalau untuk kontinu beda lagi. Anda punya reaktor nih kontinu, yang satu volumenya 2000 liter, yang satu volumenya 3000 liter. Kira-kira lebih lama yang mana reaktan ada di dalam reaktor, yang 2000 atau yang 3000? Pasti reaktan akan lebih lama tertahan di yang 3000. Kenapa? Karena volumenya lebih besar. Dia harus melewati 3000 liter dulu baru keluar. Beda dengan yang ini, yang 2000 liter. Dia harus melewati 2000 liter baru keluar. Berarti lebih lama yang mana tinggal di dalam? Berarti kan yang 3000. Nah, itu. Jadi beda dengan yang batch. Kalau yang flow reaktor atau yang kontinu, yang menentukan bagus tidaknya reaksi adalah ukuran dari reaktor atau volume. Nah, butuh ilmu untuk bisa menentukan volume yang tepat. Apakah boleh selama itu volumenya besar? Kan bagus. Nah, tapi kan Anda punya ilmu ekonomi teknik. Anda harus tetap memperhitungkan. Besar boleh, tapi seberapa besar? Jangan sampai terlampau besar. Terlampau besar artinya Anda harus invest cost-nya di sana, investment cost-nya atau biaya investasi juga akan jauh lebih besar. Berarti yang tepat apa? Harus didesain ukuran yang tepat, yang optimal gitu. Jadi dari segi ekonomi dapat, safety dapat, segi reaksi juga dapat. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Oke? Untuk selanjutnya, untuk symbol and relationship between Ca and Xa, ini nanti akan saya sambung di video saya yang berikutnya ya. Dipahami dulu yang introduction saya yang barusan ya. Nanti kita akan diskusi online ya, kita akan tanya jawab di sana untuk mengantarkan dan memastikan ya TRK satunya benar-benar sudah tuntas sebelum Anda masuk ke TRK kedua ya. Nah, ini kalau yang materi yang berikutnya ini, yang setelah ini, yang symbol and relationship ini sangat penting. Karena biasanya ini yang bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Oh, jadi saya tuh boleh pakai persamaan yang ini tuh saat kondisinya ini, saat kondisinya ini. Nah, untuk bisa memahami kondisi-kondisi itu, saya sampaikan di sini. Gitu ya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, jangan lupa untuk mana nih, saya mau iklan dulu ya. Nah, ini dia. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe. Tenang aja, gratis ya. Nanti ini akan jadi tambahan spirit buat saya untuk membuat video-video materi yang lain gitu. Boleh juga tinggalkan komen, misalkan mau request, mau dijelaskan tentang materi apa gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan mahasiswa. Sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Jangan lupa belajar, dan setelah ini kita akan diskusi online. Terima kasih. Assalamualaikum.